Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Salam. Kita bersyukur atas kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus sehingga sampai saat ini, pada hari ini Selasa 19 September 2023, Tuhan senantiasa memimpin memelihara kehidupan kita. Kita tetap diberikan nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk menjalani kehidupan dalam keseharian kita. Sejenak di pagi hari ini, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Nabi Nehemia pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau selalu memelihara kehidupan kami tiap-tiap saat. Saat ini ya Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan itu. Pada saat ini sejenak, kami ingin merenungkan firman Tuhan. Sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nehemia pasal 9 ayat 9 sampai 15 berbunyi demikian. Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Teberau. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pengawalnya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasukkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai, dan berbicara dengan mereka dari langit, dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau beritahukan kepada mereka sabatmu yang kudus, dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukummu dengan perantaran Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Nehemia umumnya bercerita tentang kondisi bangsa Israel setelah masa pembuangan di Babel. Seluruh aspek kehidupan bangsa Israel hancur lebur, khususnya sosial, ekonomi, dan religius. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan pemulihan kehidupan sosial, ekonomi, dan religius itu. Pemulihan kehidupan beragama sangat penting karena ketika dalam pembuangan mereka telah dipengaruhi oleh model keberagaman bangsa Persia lainnya. Juga mereka merasa bahwa Allah benar-benar telah meninggalkan mereka. Oleh karena itu, dalam nas ini nampak orang Israel yang kembali dari pembuangan ini diingatkan kembali akan perbuatan Allah bagi mereka di masa lampau, terutama kenangan indah ketika Allah memimpin mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan itu. Sejarah perjalanan bangsa Israel di padang gurun telah membuktikan betapa Allah senantiasa bertindak sebagai pemimpin, gembala yang baik bagi umatnya, yang menyediakan tempat perteduhan bagi mereka, yang melindungi mereka dari mara bahaya, penguatan kembali
keberimanan bangsa Israel perlu dilakukan dalam rangka memperkuat perasaan nasionalisme yang sangat erat kaitannya dengan kepercayaan dan keberimanan kepada Allah. Masa pembuangan telah mengajarkan mereka betapa pahit dan sengsaranya bila mereka membelakangi Tuhan, dan hal itu diperbandingkan dengan pengalaman perjalanan di padang gurun. Generasi yang hidup setelah pembuangan adalah generasi yang baru, yang hanya mendengar cerita tentang peristiwa keluaran yang penuh dengan pengalaman religius yang dialami oleh nenek moyang mereka dengan Tuhan. Berbagai peristiwa ajaib yang terjadi di zaman itu kini diceritakan kembali dalam rangka membangun sentimental umat untuk tergerak kembali membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya jika mereka hidup menurut titah dan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan yang terdapat dalam kitab Nehemia ini khususnya nas ini tetap relevan untuk dijadikan acuan kehidupan bagi orang Kristen yang hidup di masa kini. Nas ini berisi pengajaran yang menarik tentang arti mengenang penuh hormat pekerjaan Tuhan. Bahwa jika kita menilai dengan sesama banyak hal-hal yang kita pikirkan atau kejadian atau apa yang melebihi apa yang pernah kita bayangkan itu dan merupakan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan bagi umatnya. Dan jika mengenang terus apa yang pernah Tuhan lakukan bagi kehidupan umatnya, ternyata banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan bagi umatnya. Dan inilah ajaran bagi kita melalui nas ini. Penyertaan Tuhan diingat, dihitung dan dikenang secara terus-menerus. Mengenang dengan penuh hormat segala yang sudah dimungkinkan oleh Tuhan untuk kita alami dalam kehidupan ini. Banyak orang gagal memahami pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan karena kejadian ajaib itu tidak ada, tetapi karena segala hal dirasionalisasikan sedemikian rupa, sehingga yang mustahil menghilang dalam benturan logika atau akal sehat. Hingga akhirnya yang tersisa bahwa semua mungkin karena aku, karena rasa egoisme. Kalau tidak aku maka tidak akan terjadi itu, ini dan lain sebagainya. Keangkuhan lebih menonjol. Marilah kita mengenang dengan penuh hormat seluruh pekerjaan Tuhan yang Ia lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita belajar menjadi rendah hati atas pencapaian apa yang kita miliki saat ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama merendahkan diri, kita memanjatkan doa syafaat kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa Tuhan selalu mengasihi kami dari masa-masa yang telah kami lewati saat ini dan di masa yang akan datang. Tuhan selalu memimpin memelihara kehidupan kami untuk menjadi umat-Mu yang boleh hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan itu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sekalian umat-Mu. Setiap pribadi, setiap keluarga kami masing-masing akan tetap dibimbing, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Dalam menunaikan segenap tugas pekerjaan kami sehari-hari, kami tetap dipimpin, dibimbing, disertai oleh Tuhan. Dan ajarilah kami mensyukuri segala kebaikan kemurahan-Mu itu dalam kehidupan kami. Serta dan berkatilah generasi penerus kami, anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembangnya, pemuda remaja kami. Mereka adalah harapan masa depan. Tuhan berkati mereka. Berikan ruh hikmat, kepandaian, kecerdasan dalam mereka menuntut ilmu pengetahuan dalam pendidikan mereka sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Berkatilah mereka yang sudah lanjut usia, orang tua kami, agar mereka senantiasa dikuatkan
bahkan menjadi contoh teladan dalam hal ketaatan iman pengharapan. Berikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang sakit melalui segenap pengobatan dan perawatan. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang bersedih oleh menghadapi berbagai pergumulan hidup, bahkan harus berpisah dari orang-orang yang mereka kasihi. Kami serahkan segenap tugas tanggung jawab kami masing-masing dalam pelayanan kami agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah para pelayan-Mu, para pendeta, vikar, penetua dan diakon, penginjil, guru agama, dan semua orang yang terlibat dalam tugas tanggung jawab pelayanan agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Berkatilah gereja kami, gereja Kalimantan Pengalis, dari tingkat sinode, reso sampai jemaat-jemaat, demikian juga bagi gereja yang lain dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan agar disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Murung Raya ini, bupati dan seluruh jajarannya, pihak legislatif, yudikatif, biarlah mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tuhan, kami juga menyerahkan secara khusus bagi jemaat di Muara Marwe dan Pelaci. Tuhan juga menyertai memimpin mereka sekalian dalam kasih kemurahan Tuhan, baik para pelayan-Mu dan seluruh jemaat-Mu, agar mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup dan memberkati seluruh kehidupan mereka dalam kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.